warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan la'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlumi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin para alim, para ulama, para guru ngaji, khususnya teman-teman di pengurus yayasan maupun pesantren. Yang saya hormati para pengurus muslimat itu ranting batas 1, batas 2 atau dari rokak kan. Yang saya hormati para pengurus majlis taklim di lingkungan Masjid Al-Muttaqin dan seluruh anggota muslimat ranting batas 1. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentu dengan rahmat taufik serta hidayahnya kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan serta semangat birroh untuk hadir dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh pengurus ranting muslimat NU Makassar. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia dan istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saat ini sebenarnya kita sudah berada pada bulan Rabiul Akhir yang selama bulan Rabiul Awal kemarin kita maraton mengadakan peringatan Maulid Nabi di berbagai tempat, di berbagai kesempatan. Tetapi karena semangat kita masih digempur, masih menyala dan masih ada waktu, kita masih melaksanakan peringatan Maulid Nabi yang sebenarnya tidak ada batasan waktu kapanpun kita akan melaksanakan peringatan, itu tidak ada masalah. Apakah bulan Rabiul Awal, Jumadil Awal, nanti atau Jumadil Akhir, nah dipersilakan. Intinya yang penting kita mengekspresikan keinginan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sering saya sampaikan bahwasanya peringatan Maulid Nabi ini adalah sebuah tradisi yang baik yang diwariskan oleh para orang tua kita dari dahulu. Sebenarnya dulu memang belum ada peringatan Maulid Nabi selama kurang lebih 7 abad yang tidak salah itu. Kemudian oleh salah seorang khalifah, karena zaman itu pada masa itu umat Islam sudah mulai kendor kalau semangatnya dalam beragama, mulai melupakan ajaran agama, sehingga untuk memompa mereka semangat kepada umat, maka dilaksanakan satu peringatan Maulid Nabi kira-kira abad ke-7. Dan itu menjadi tradisi secara menyeluruh di dunia ini, sampai bahkan di Indonesia, dari kampung-kampung sampai ke kota-kota, dari langgar, masjid, musala dan seterusnya, itu semua dilaksanakan. Secara syariat memang tidak ada dasar yang sahih yang jelas, ada perintah untuk memperingati dan juga tidak ada larangannya. Tapi ulama telah mencoba mengambil intisari dari beberapa ayat Al-Quran maupun hadis maupun satu kejadian. Salah satunya adalah ulama kita mengambil satu hikmah pelajaran dari salah satu ayat Al-Quran dalam surah Yunus ayat 58 yang bunyinya
Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Jadi ketika kita memperoleh rahmat, maka kita harus bergembira, bersyukur, berterima kasih. Lebih-lebih dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu adalah nikmat karunia yang paling besar dan besar kita. Karena tanpa lahirnya Nabi, maka kita akan tidak seperti sekarang ini. Makanya itulah kemudian kita harus bergembira. Kegembiraan kita adalah salah satu bentuknya diekspresikan dengan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Itu sudah diambil satu ibrah, satu pelajaran dari ulama kita, sehingga memperkuat tradisi kita memperingati Maulid Nabi ini. Ya. Yang kedua, seperti kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW semasa hidup selalu berpuasa pada hari Senin, termasuk Kamis ya, terutama hari Senin. Lalu ketika ditanya oleh sahabat, kenapa Rasulullah berpuasa pada hari Senin? Zada yang maulidu fihi. Hari itu adalah hari aku dilahirkan. Jadi saya memperingatinya, mensyukurinya dengan berpuasa. Jadi Rasulullah juga secara tidak langsung memperingati hari kelahirannya. Kemudian yang berikutnya, para ulama juga mengambil satu ibrah pelajaran. Ketika Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad dilahirkan, ya, salah satu keluarganya yang dari dulu menentang dia itu, yang tidak suka itu, yang tidak iman, adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini ketika dikasih kabar oleh salah satu pembantunya, budaknya, namanya Sumaibah kalau tidak salah, ya, dikasih kabar, hai Abu Lahab, itu ponakan lahir. Ya. Ketika mendengar kalau Muhammad lahir, dia bergembira dengan membebaskan budaknya itu, dimerdekakan. Kamu sekarang merdeka, tidak lagi menjadi budak saya. Itu salah satu bentuk kegembiraan dari Abu Lahab itu, walaupun dia tidak iman sampai akhir hayatnya dan kekal di neraka. Bahkan setiap hari Senin dia itu diringankan siksaannya dalam neraka. Itu yang menjadi satu pelajaran hikmah ibrah kepada kita, sehingga kita melaksanakan satu peringatan Maulid Nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah lagi ragu-ragu untuk mengadakan peringatan Maulid Nabi. Yang penting bagaimana caranya sesuai dengan cara kita. Karena zaman sekarang Bapak Ibu yang senang di medsos itu paham bahwasanya bagaimana pertentangan antara yang suka dengan Maulid dan yang tidak suka. Kalau kita tidak punya pemahaman ilmu yang mantap, maka kita akan tergoyahkan. Mungkin repot-repot naik Allah macam-macam ya. Tak usah ada peringatan Maulid, itu terpengaruh kita. Oleh karena itu, maka setiap kesempatan kami selalu meyakinkan bahwasanya peringatan seperti ini adalah hal yang positif. Karena walaupun tidak ada dasar yang syar'i, yang jelas, yang qat'i, ya, tetapi adalah hal yang baik. Sesuatu yang tidak ada larangannya yang jelas atau tidak ada yang jelas, maka boleh dilakukan. Yang penting dengan cara-cara yang baik dan menghasilkan sesuatu yang baik. Kita tahu bahwasanya peringatan Maulid Nabi sudah terpola sebagai rupa secara umum yang benar, yang baik, ya. Insya Allah di Jawa ini nasib menurut saya masih bagus lah. Karena inti daripada peringatan Maulid Nabi itu sebenarnya adalah banyak amalan sunnah yang dilaksanakan, dan ini harus dipertahankan. Bapak Ibu tadi ketika Bapak datang kemari pasti memberi salam, ya kan Bu ya? Assalamualaikum, lalu bersama bersalaman. Ketika bersalaman belum berkat tangan kedua orang itu, Allah mengampuni dosa-dosa kita keduanya. Ya. Itu satu berkat hikmah daripada peringatan Maulid ini. Kalau tidak ada Maulid ini, tidak mungkin orang dorong gair mau datang kemari mau salaman kan begitu. Nah itu, jadi ada senyum, ada salam, ada salaman, kan gitu. Kemudian juga ada pembacaan ayat Al-Quran yang mempanjangkan berkat pahala. Ada pembacaan sholawat Nabi yang berkat inti dari peringatan. Jangan sampai ada peringatan Maulid Nabi dari awal sampai akhir tidak ada sholawatnya. Itu nonsense.
memperingati Maulid Nabi tidak ada sholawat, tidak menyajikan sholawat. Padahal itu adalah intinya. Sekali kita bersholawat, Allah menurunkan rahmat 10 ya, kepada kita semuanya. Satu kali bersholawat, Allah memberikan rahmat kepada kita 10. Bayangkan rahmat Allah itu kepada kita, luar biasa ya. Jadi dibayangkan sholawat lagi, ada tausiah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, bukan amar ma'ruf Abu Bakar ya, saya amar ma'ruf nahi munkar, tausiah seperti Maulid Agama. Ya ini hanya tambahan saja, tapi intinya Maulid Nabi itu adalah membaca sholawat. Tidak ada tausiahnya, tidak soal. Nah kalau ada itu menyempurnakan kegiatan kita. Sebenarnya akan ada doa, kita berdoa kepada Allah Taala. Ada sambutan yang berisi iklan, pengumuman, ajakan kebaikan, semuanya hal yang positif. Ada sedekah, ya, macam-macam, ya, seperti ini ada sedekah. Nah oleh karena itu maka tradisi ini harus kita pertahankan di berbagai lembaga maupun organisasi. Yang tidak kita inginkan atau harus kita hindari adalah peringatan Maulid Nabi yang di dalamnya diisi dengan hal yang bersifat kemaksiatan. Ya. Sering kita lihat di media sosial, campur laki seperempuan, ya. Tak jelas mana batasnya laki mana perempuan, campur laki. Itu gimana itu? Ada sholawatnya tapi joget-jogetnya lebih banyak jogetnya ketimbang sholawatnya. Saya pribadi kurang suka itu ya. Tapi yang lain silakan lah. Kalau memang yang baik silakan. Tapi bagi saya, ketika bercampur laki perempuan, maka itu mudaratnya lebih banyak. Apalagi sholawatnya di sini joget-joget yang tidak benar. Ya. Kalau sekedar goyang begitu lalu di dalam hati zikir, ya. Tapi kalau karena pun sudah meninggal kalau mereka. Ada orang yang goyang begitu, tetapi dia zikir sebenarnya. Sallallahu. Tapi kalau itu sangat mengenai lompat-lompat, ya, belum lagi ada perjudian, ada minuman keras dan seterusnya, itu tidak kita inginkan. Sementara kalau saya amati di Geroga ini tidak ada seperti itu. Mohon mari kita pertahankan tradisi yang seperti ini. Bapak Ibu hormati, seperti kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW sudah disiapkan Allah SWT menjadi pemimpin yang tangguh. Bayangkan, beliau masih dalam kandungan umur 2 bulan sudah ditinggal oleh abahnya, oleh ayahnya Abdullah. Usia kandungan Ibu Siti Aminah ini, beliau Abdullah itu ke Madinah dalam rangka bersilaturahim dengan paman-pamannya, dengan keluarganya, Bani Adi di suku Najjar sebagai Bani Adi adalah suku Najjar di Madinah. Beliau bersilaturahim kepada paman-pamannya. Ternyata sampai di sana beliau sakit selama 1 bulan sampai meninggal. Sementara Muhammad Nabi kita itu masih dalam kandungan umur 2 bulan. Sudah uji seperti itu disiapkan sebagai pemimpin yang tangguh. Setelah itu lahir, dengan bulan lahir, kita tahu bahwasanya pada saat kelahiran kita itu sambutan alam semesta ini luar biasa. Kalau kita baca di kitab kita maupun di Maulid Al-Tarzani itu, ya ketika saat itu buah-buahnya tidak berbuah lalu berbuah, karena yang tidak mengeluarkan susu lalu mengeluarkan susu dan ternyata anaknya di situ. Sementara setan ganggang dan seterusnya. Karena menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW dan termasuk malam ketika akan dilahirkan Nabi Muhammad, Siti Aisyah dan Siti Maryam itu mendatangi ibunda Siti Aminah, ya, menggambarkan bahwa anda ini mengandung seorang yang mulia, ya, seorang yang mulia, sehingga ada kegembiraan bagi Siti Aminah. Dan diceritakan ketika beliau Nabi Muhammad lahir itu tidak sebenarnya tidak sebagaimana bayi pada umumnya. Kalau bayi pada umumnya kan baunya agak amis, ya, agak amis.
udara dan sebagainya. Beliau tidak bersih harum dan tali besar sudah terputus. Kemudian juga satu riwayat mengatakan sudah dikitab, tapi ada juga yang mengatakan satu riwayat dikitab setelah umur 7 hari meninggalkannya ya. Itu. Tapi ada yang menceritakan juga mengisahkan lahir sudah terkitab, tapi ada juga menceritakan bahwasanya dikitabnya umur 7 hari. Jadi lahir sudah dalam keadaan yatim, tidak punya ayah. Itulah Allah memberikan satu ujian kepada beliau sehingga mempersiapkannya menjadi pemimpin yang tangguh. Tidak hanya sampai di sana. Pada umur sekitar berapa tahun? 6 tahun ya, itu hingga meninggal. Itu juga meninggal ketika berziarah lalu berjalan kaki lalu meninggal. Bayangkan. Kemudian pamannya juga meninggal Abu Thalib. Yang terakhir adalah dapurnya Abdul Muthalib. Jadi masa usia 12 tahun ke bawah itu beliau sudah dalam keadaan usia sangat menderita. Ya, berjuang sedemikian rupa menjadi peternak domba, kambing. Karena kalau kita pelajari betul orang yang beternak, ya, ada juga antara kambing, itu diuji betul kesabarannya. Kambingnya tidak punya otak ya, otak kanan dan kiri. Jadi dia betul. Saya itu orang tidak punya kesabaran. Kalau suatu saat anak kambingnya diikat kalau dibunuh sama saya itu waktu kecil masih muda ya. Rasulullah tidak sudah dengan sahabat ya. Ujiannya luar biasa. Sampai beliau umur usia 24 tahun juga beliau berusaha ya. Berusaha menjadi pekerja pada seorang kaya raya janda umur 40 tahun, rupawan, dermawan yang bernama Siti Khadijah. Beliau bekerja pada mengambil barang-barang atau istilah sekarang akad kerjasamanya antara Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah adalah mudharabah. Siti Khadijah memasarkan barangnya, modalnya dari Siti Khadijah, lalu yang jualnya adalah Nabi Muhammad SAW. Nanti dia mengambil atau bagian dari penjualan itu. Nah, ketika Rasulullah ini Nabi Muhammad SAW membawa dagangannya ke Syam, Siti Khadijah meminta salah seorang tenaga kerjanya yang bernama Maisarah. Maisarah adalah laki-laki ya, untuk mendampingi Rasulullah berdagang. Nah, Maisarah inilah yang menyaksikan bagaimana kehebatan dari Rasulullah SAW yang amat berberat-berat Muhammad SAW ketika berdagang ya, diceritakan bahwasanya beliau tidak pernah kepanasan karena selalu awan itu selalu mencari dia. Kalau kita kan kita boleh mencari awan, kalau tidak dia dicari oleh awan. Itu yang diceritakan oleh Mas'ud kepada Siti Khadijah. Yang kedua, dalam perjalanan itu Rasulullah itu jualannya jujur, tidak ada menipu pembelinya, dan juga tidak terlalu mahal, tidak diberatkan barang beli. Inilah keunggulan-keunggulan akhlak beliau yang kemudian dikirimkan kepada Khadijah oleh Rasulullah itu, sehingga sang janda ini lalu tertarik kepada Muhammad SAW. Setelah selesai bayar belinya itu, yang namanya manusia ya, walaupun 40 tahun janda kepikiran, walaupun namanya bercerita dari Nabi, kepikiran ya Allah. Ternyata membantu itu indahnya, itu baiknya, itu gantengnya, itu jujurnya. Kepikiran teman dia itu Siti Khadijah. Sampai suatu saat ada sahabatnya namanya Nafisah datang. Wahai Siti Khadijah, kenapa anda kok termenung? Apa yang anda pikirkan? Karena itu tidak ada gadget, tidak ada HP, tidak ada main HP dia. Tidak ngomong banyak-banyak. Membayangkan cerita, bukan membayangkan yang berubah.
kenapa anda bengong saja ini? Iya, saya kepikiran sama Muhammad ini. Karena cerita yang dia bikin, saya tertarik kepada beliau katanya. Cuma karena Khadijah ini adalah wanita yang terhormat, tidak seperti wanita zaman sekarang yang Pak duluan dia. Tidak mau begitu ya. Ya, gimana caranya? Coba kalau dia langsung Pak duluan, Muhammad saya tidak kamu. Ini kan ya berharga dirinya. Akhirnya Nabi inilah yang menjadi perantaranya. Kalau zaman sekarang ternyata macam orangnya. Kalau gitu baik saja saya nanti akan coba ngomong kepada Nabi Muhammad katanya dia baik saya hanya dengan suatu ketika Nabi ini datang kepada Nabi ya Nabi umurnya 25 Siti Khadijah 40 selisih 15 tahun tapi karena Siti Khadijah ini orang kaya keturunan orang baik-baik akhlaknya bagus walaupun 40 tahun awet muda dan seperti kita 40 tahun sudah sehat dengan karunia beliau insya Allah masih cantik walaupun 40 tahun. Nah kemudian si Nabi ini datang kepada Nabi wahai Muhammad kenapa anda kok belum menikah? Itu pertanyaan Nabi kepada Nabi kepada Muhammad. Lalu jawab oleh Nabi Muhammad, saya belum berani menikah karena saya nggak punya modal. Lalu dia sudah saya tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan untuk membiayai rumah tangga saya. Ini jawaban beliau. Lalu kata Nabi, jika ada orang yang mau membiayai rumah tangga, dengan bagaimana? Dia tidak apa-apa. Mau dia nikah, tapi lalu ada yang membantu menanggung biaya hidupnya. Tidak apa-apa. Diceritakan siapa kira-kira itu? Dari tanya siapa kira-kira itu? Jadi Siti Khadijah. Lalu satu jawab, oke kalau begitu saya mau mikir dulu sama dan mau musyawarah kepada keluarga, ya. Jadi tidak langsung orang yang langsung bilang dia mikir dulu karena itu yang kepanjang ya. Ini contoh Rasulullah seperti ini. Tadi Siti Khadijah satu sisi dia orang cinta tidak langsung mengatakan cinta kepada laki-laki karena dia seorang wanita. Ya? Nah, dan Muhammad juga ketika dilamar seperti itu lewat Nabi Isa, itu dia langsung anaknya mereka juga menghargai keluarganya. Ya saya mikir dulu, saya mau berbicara dengan keluarga, saya punya papa, anak keluarga. Itulah etika akhlak. Ya. Setelah berapa lama kemudian disampaikan bahwa Rasulullah bersedia menikah dengan Siti Khadijah dan jadilah pernikahan itu pada usia Rasulullah 25 tahun sementara Khadijah 40 tahun selisihnya adalah 15 tahun. Nah kemudian beliau hidup berdua Rasulullah tidak pernah menikah lagi sampai Siti Khadijah meninggal. Jadi Siti Khadijah itu tidak pernah dimajukan. Rasulullah tidak pernah poligami ketika istri pertama. Ya, setia ya dengan Siti Khadijah sampai umur 65 tahun Siti Khadijah meninggal. Sendirianlah menjadi duda. Ya, menjadi duda beliau Rasulullah SAW umur 50 tahun. Lalu karena sudah duda apakah cari yang masih gadis? Tidak. Justru beliau nikah lagi dengan wanita janda yang usianya juga sekitar 65 tahun. Namanya Saudah. Saudah ini adalah istri daripada sahabat yang dari Sakran bin Amr yang meninggal. Sakran bin Amr ini keluarga ini waktu baru Islam dikucilkan oleh keluarganya. Oleh keluarga dikucilkan sehingga mereka merasa menderita ya. Ketika Sakran bin Amr meninggal, maka Saudah sendirian merasa tersiksa karena diculik oleh keluarganya. Lalu Rasulullah bersimpati, dinikahi
umurnya 25 tahun. Jadi Rasulullah bukan tipe orang yang senang perempuan ya, tapi dia menikahnya karena punya motivasi dalam rangka membantu sang bayi. Ya memang kemudian yang ketiga baru nikah sama yang perempuan muda dan cantik, yaitu Siti Aisyah binti Abu Bakar. Ini baru yang muda.